Terima kasih Bu sudah mengingat janji kita untuk bertemu hari ini ya Bu. Nah, jadi sesuai perbincangan kita kemarin, saya akan mengobservasi Ibu ketika kegiatan pembelajaran di dalam kelas ini yang akan kita laksanakan besok hari. Oke. Nah, jadi sebelumnya Bu, saya membincang-bincang dulu. Nah, jadi Bu, untuk pembelajaran besok, nah, apa tujuan pembelajaran yang sudah Ibu persiapkan? Untuk tujuan pembelajarannya, karena materinya mengenai conducting atau dirijen, jadi yang paling penting dalam tujuan pembelajarannya yaitu dengan memperagakan diri sebagai seorang pengaba. Ya, pengaba itu konduktor atau dirijen. Murid mampu membedakan instruksi yang diberikan oleh pengaba. Itu tujuan yang pertama. Nah, tujuan kedua, dengan mengelompokkan murid berdasarkan minat belajarnya, maka murid mampu memilih peran dalam paduan suara. Itu adalah bagian dari tujuan pembelajaran. Berarti ada dua ya Bu. Yang pertama tadi dengan murid itu memperagakan, kemudian dia akan mampu membedakan instruksi. Kemudian yang kedua, dengan mengelompokkan murid berdasarkan minat belajarnya, akhirnya mereka mampu mengambil peran gitu ya Bu. Ini kan tujuan Ibu nih, itu yang mau Ibu capai. Nah, kemudian apa kriteria ketercapaian dari area pengembangan yang sudah Ibu tetapkan tadi? Oke, jadi dalam area pengembang itu dari observasi itu saya akan bentuk dari satu kelas itu beberapa kelompok. Jadi saya kelompokkan misalnya muridnya 32 orang besok, saya kelompokkan mungkin sekitar 5 orang. Nah, di dalam kelompok tersebut saya akan lihat masing-masing mereka siapa yang mempunyai kemampuan untuk sebagai seorang konduktor. Tentu dari antara mereka berlima pasti ada yang menonjol. Nah, di situ saya akan kelompokkan dalam kelompok tersebut karena dia sebagai konduktor dan siapa sebagai penyanyi yang bernyanyi di dalam paduan suara tersebut. Itu salah satu yang pertama ya Bu, ya. kriterianya ya. Kemudian yang kedua tadi kan Ibu ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kira-kira kriteria ketercapaiannya apa? Karena saya lihat ada yang tidak mampu dalam melakukan pengaba atau dirijen, saya akan tidak paksakan mereka sebagai seorang dirijen semua, tapi saya lihat ada kemampuan mereka dalam bernyanyi. Apa salahnya saya buat pembelajaran berdiferensiasi yang dapat menghasilkan suatu produk, yaitu produk paduan suara, ada yang bernyanyi dan ada sebagai konduktornya. Iya, baik sekali Bu ya. Jadi di situ Ibu akan menyesuaikan minat mereka. Kalau memang mereka itu mampu menjadi conducting tadi ya Bu, Ibu akan arahkan mereka ke sana. Kemudian kalau yang tidak, bahkan untuk yang memiliki kemampuan bernyanyi, Ibu suruh mereka atau Ibu tempatkan mereka sebagai penyanyi gitu ya Bu. Nah, jadi besok ketika Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu, jadi itu akan muncul mana yang sebagai conducting, kemudian mana yang sebagai peran. Nah, kemudian yang ketiga Bu, tadi kan ada Ibu sampaikan bahwa ada pengembangan yang ingin Ibu capai itu adalah menumbuhkan kesadaran pada diri anak. Ini apa kira-kira kriteria ketercapaiannya? Nah, dari yang saya kelompokkan tadi akan timbul, oh ternyata saya nggak bisa sebagai konduktor. Mungkin si siswa itu merasa begitu. Nah, satu saya cocok menyanyi, nah itu akan timbul kesadaran anak-anak itu bahwasanya saya memang punya kemampuan dalam bernyanyi seperti itu. Nah, itu akan mempengaruhi mungkin teman-teman yang lain mungkin yang belum dapat mengetahui apa sih sebenarnya bakatku. Tapi dengan adanya saya buat pembelajaran berdiferensiasi ini, maka anak-anak akan tersalur gitu bakatnya. Jadi nggak harus saya paksakan harus jadi konduktor semua, tidak. Tapi itulah salah satu cara saya untuk mengembangkan materi yang akan saya sampaikan besok. Jadi akhirnya anak-anak itu muncul kesadaran akan potensinya sendiri. Ya. Nah, kemudian Bu, di pertemuan besok, apa nih area pengembangan yang ingin dicapai? Jadi area pengembangan yang ingin saya capai pertama dapat melakukan pemetaan ya berdasarkan dari hasil observasi. Jadi saya akan melakukan observasi untuk sebagai pengembang tujuan pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian dari observasi yang sudah saya lihat tadi, maka perlu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian dengan ketiga dapat menciptakan kesadaran diri murid. Jika murid itu dalam pembelajaran berdiferensiasi ada emosionalnya, kemandiriannya dalam berkelompok,
itu sebagai area penumpang yang akan saya capai. Berarti yang saya tangkap ada 3 ya Bu. Iya. Yang pertama, Ibu akan melakukan pemetaan terhadap murid berdasarkan kesiapan belajar mereka. Kemudian yang kedua, Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi roda ya Bu. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, Ibu ingin menumbuhkan kesadaran diri pada murid-murid Ibu. Nah, kemudian satu lagi nih Bu, strategi untuk mencapai area pengembangan yang ingin Ibu, yang sudah Ibu tetapkan tadi, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan? Tentu saya punya strategi untuk mencapai pembelajarannya ya. Seperti yang saya katakan tadi, pertama itu saya akan mempersiapkan teknik bagaimana memetakan murid, ya, agar dapat kita ketahui siapa yang betul-betul mampu sebagai kondak atau yang belum mampu sebagai kondak. Itu. Nah, jadi yang kedua saya menyusun RPP. Tentu RPP itu memuat RPP yang berdiferensiasi. Jadi bukan hanya sekedar RPP yang biasa saja. Jadi ada dari sini RPP yang berdiferensiasi. Ketiga, akan saya berikan kebebasan kepada siswa itu, dan saya itu pasti terlibat. Saya harus terlibat sebagai fasilitator dan dapat memberikan bantuan atau motivasi untuk menggerakkan siswa itu supaya semangat. Kamu pasti bisa. Dan harus sebagai kondak, kamu bisa juga sebagai seorang penyanyi. Itu salah satu strategi saya. Nah, jadi saya sudah mencatat Bu perbincangan kita hari ini, apa yang sudah Ibu persiapkan, apa tujuan, kemudian area pengembangan, kriteria ketercapaian, bahkan strategi yang sudah dan mungkin masih akan Ibu lengkapi untuk pembelajaran besok ya Bu. Nah, jadi besok saya akan mengamati Ibu, akan mengobservasi Ibu ketika mengajar, kemudian saya akan mencatat apa yang Ibu lakukan, kemudian setelah itu kita akan bahas. Nah, sejauh mana ketercapaian yang dibahas dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan besok. Nah, jadi saya percaya Ibu akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sehingga besok kita dapat bertemu dalam keadaan yang terbaik ya Bu. Oke, terima kasih Bu SY atas waktunya. Oke, selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Sehat semua? Sehat. Lihat dari wajah-wajahnya semua ceria, tapi ada juga yang lemas-lemas. Kenapa? Karena puasa? Ya, walaupun yang menjalani ibadah puasa harus tetap bersemangat. Anak-anak Ibu, sebelumnya Ibu mau lihat dulu kehadiran kalian. Hadir semua nggak ini? Siapa yang tidak hadir, nak? Bima, mana ketua kelas? Ketua kelas Bima ada ketua Alfa. Kemudian ketua lagi? Semuanya ada? Oke, baiklah, kita yang hadir di sini semua, Ibu lihat wajahnya ada yang ceria, ada yang masih belum lemas-lemas terhadap puasa, tapi nggak apa-apa. Nah, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya, biar semua semangat ya. Ya, oke. Sekarang lihat dulu ke depan, lihat ke, ya ikutin gerakannya ya nak ya, ikutin semua ya, biar kita semua semangat ya, akan memulai pelajaran kita. Ayo ikutin semua ya. Ayo ikutin semua.
Ada yang tahu? Coba ada Ibu Ardina. Ya, aku rasa tahu. Paduan suara. Pernah lihat paduan suara kan Ardina? Nah, kalau paduan suara itu bagaimana menurut kamu? Paduan suara adalah orang bermusik Ya. yang terdiri atas seorang penyanyi atau dan juga pemain. Oke. Bagaimana anak-anak Ibu setuju dengan pendapat Ardina? Setuju. Ya, bagus sekali Ardina. Jadi paduan suara itu yang bernyanyi apakah satu orang? Tidak. Dua? Berapa orang yuk nak? Iya. Kadang 5, 6 sampai beratus bisa nggak paduan suara? Namanya paduan suara raksasa ya kan? Jadi tidak menutupi berapa jumlahnya. Yang penting harus di atas 12 orang sudah bisa dikatakan paduan suara. Kalau di sekitar kita paduan suara yang mana yang sering kalian lihat? Upacara. Oke, ada berapa orang yang di situ? Kamu lihat? Ya banyak. Ya, lebih nggak 12 orang? Nah, itu namanya paduan suara. Nah, sekarang masih tentang materi paduan suara. Nah, Ibu akan tayangkan video berikut. Coba kamu lihat paduan suara itu ternyata bagaimana? Apakah hanya yang bernyanyi aja atau ada sesuatu yang lain? Ya, Ibu akan tayangkan. Silakan kalian perhatikan ya. Kalian amati. Amati dengan seksama. Sudah kita saksikan sama-sama. Nah, ada yang mau bertanya dari tayangan video yang Ibu sampaikan tadi? Hah? Ada yang mau bertanya? Apakah kalian melihat hanya paduan suara saja di situ? Tidak. Ada apa selain orang yang bernyanyi? Hah? Dirijen. Apa lagi namanya selain dirijen yang kalian tahu? Pemain musik. Hah? Pemain musik. Ada pemain musiknya? Ada. Kemudian di depan paduan suara itu yang menggerak-gerakkan tangan itu ada apa ya? Kalau conducting punya. Kalau abangnya namanya apa? Atau bahasa Inggrisnya conductor. Kalau conducting adalah punya, ya kan caranya. Nah, kalau dirijen pernah dengar? Nah, sama juga ya, conductor. Kalau ada yang bilang conductor, dirijen, pengaba itu sama, ya. Nah, inilah kaitannya dengan materi kita, ya, yaitu pengaba. Bagaimana cara mengerti apa yang disampaikan oleh pengaba. Nah, sekarang
Menurut kalian itu pengaba itu apa tugasnya? Apa? Atau hanya menggerak-gerakkan tangan begini saja, nak? Ada nggak teknik melakukan gerakan tangan itu? Ada. Jadi apa guna konduktor di depan orang yang bernyanyi tadi? Memimpin. Memimpin, ya kan? Nah, sebagai seorang pemimpin kan dia sebagai acuan orang yang bernyanyi, bukan sembarangan orang, tetapi harus mempunyai ilmu tentang conducting tadi, ya kan? Misalnya kalau kalian lihat konduktor kan sering tangannya naik turun. Nah, bukan hanya sekedar itu, harus dibekali apa, nak? Pendengaran yang baik. Bagaimana seorang konduktor bisa suaranya fals, tolong kamu benarkan. Nah, itu tugas orang konduktor. Kemudian harus dibekali juga dia jiwa seorang pemimpin. Bukan berarti dia harus bebas, harus berkuasa penuh. Artinya dia harus mengayomi anggotanya, ya kan? Misalnya kalau ada yang tidak disiplin dalam latihan, dirinya juga berhak untuk mengingatkan. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan dari seorang konduktor, kalau kamu lihat tadi, laki-laki atau perempuan konduktornya? Laki. Menurut kalian bagaimana postur badannya? Tegak. Apakah tegak seperti ini? Ya. Bagaimana? Tegak bagaimana? Tidak, tapi bukan lemah, ya. Ya, bukan berarti lemah. Nah, yang perlu kamu perhatikan postur tubuh, postur badan. Jangan pula gini nanti dia, ya kan? Nah, apalagi yang perlu diperhatikan kalau dalam suatu konduktor? Ya, pendengaran sudah pasti. Kemudian perlu konsentrasi, ya kan? Nah, konsentrasi kalau pikirannya kemana-kemana, apakah bisa memimpin? Nah, karena tempo, semua vocabulary atau pembendaraan kata-kata itu ada di tangannya. Kalau seorang konduktor, ya kan? Nah, coba sekarang kita sama-sama dulu praktekkan. Nah, dalam konduktor itu ada birama yang harus diketahui setiap konduktor. Birama berapa contohnya, nak? 4/4. Bagaimana birama 4/4? Turun, dalam, keluar, atas. Coba sama-sama yuk. Turun, dalam, keluar, atas. Oke, lagi satu ya. Turun, dalam, keluar, atas. Ya, biasanya kalau sudah lebih bagus, lebih dalam lagi pengetahuannya, karena itu hanya bentuk-bentukan 1, 2, 3, 4. Yang tangan kiri adalah dinamika. Tahu dinamika? Di mana keras, di mana lembut, tangan kiri. Tapi kalau bukan tangan kanan, ya. Oke, itu kalau birama 4/4. Kalau 3/4, masih apa? Ada yang tahu? 1, 2, 3. Lagi? 1, 2, 3. Kita banyak ibu semua, ya. Oke. Oke, nah, boleh kita semua berdiri yuk. Sekarang kalau ada yang namanya berapa? 8. Yang tangannya posisi mendahulukan. Doya. Turun dalam. Irama 4/4, ya, irama 4/4. Nah, sekarang kami sudah ibu amati. Dia ada yang memang bawahnya memang jadi seorang konduktor, ya kan? Dan itu nggak bisa paksakan semua jadi konduktor, kan? Ya, tentu ada. Kalau semua konduktor, yang nyanyi siapa? Ada? Ada penyanyinya. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan anak-anak ibu semua. Coba si Dima, coba maju ke depan dulu, nak. Terus si Abina.
Yang lainnya kalau ada konduktor harus ada apanya? Kalau sudah ada konduktor harus ada apanya? Bisa nggak mereka hanya sebagai konduktor sendiri? Harus ada apanya nak? Penyanyinya. Jadi anak-anak ibu semua jadi penyanyinya ya nak ya? Bisa? Bisa. Nah, sekarang kita bagi menjadi kelompok. Ya, silakan siapa yang mau sama Adina, ibu kasih kebebasan kalian memilih. Siapa konduktor? Dimas. Jadi Modita, Wiwi atau Dimas. Ya, ini yang mau sama si Lili di sini. Ya, yang mau Dimas di sebelah sini, yang Modita di sini, yang Adina di sebelah sana. Ayo silakan nak. Segera diambil. Ayo. Di sini siapa lagi? Ya, Wiwi. Nah, di sini. Nanti kalian jadi lihat Wiwi semua kan? Oke, Odita mana Odita? Odita kamu berdiri di situ. Nanti kalian lihat Odita semua waktu nyanyi kan? Dimas. Ya. Kemudian si Adita. Ayo, masing-masing yuk. Yuk, pimpin anggotanya Dina. Kamu pimpin. Masing-masing aja.
Bagaimana konduktornya nak? Konduktor bagus. Oke, tepuk tangan dulu. Sebelum nanti ibu luruskan. Ya, oke. Konduktornya komitmennya bagus. Kira-kira coba sama-sama. Nyanyinya masih kurang keras. Kemudian yang nyanyi bu masih lemas-lemas. Oh, masih lemas-lemas. Gimana dengan konduktornya menurut kamu? Bagus. Sudah bagus. Oke, teman-teman jadi pelajaran supaya nanti berikutnya jangan terulang lagi. Nah, di sini peran seorang konduktor sangat penting, ya kan? Nah, jadi harus namanya tadi bilang harus konsentrasi di mana pengulangan ya. Tapi tetap semangat, ya. Semoga nanti latihannya lebih rutin dan lebih bagus lagi. Nah, paduan suaranya anggotanya harus kompak juga ya. Jangan ada yang lari ke sana kemari. Nah, walaupun kalian tidak semua sebagai konduktor, tapi kalian bisa sebagai penyanyi. Jadi bagaimanapun kalian tetap terfasilitasi bagaimana kalian semua supaya dapat mengetahui materi ini. Oke, anak-anak ibu. Nah, kesimpulan yang bisa ibu berikan pada hari ini bahwasanya seorang konduktor harus memiliki kemampuan untuk memimpin atau memandu paduan suara. Ya. Jadi seorang konduktor harus memperhatikan salah satunya tadi jangan kelempeng-kelempeng, tapi jangan juga keras lagi, harus sesuai dengan porsinya. Kemudian apa lagi? Konsentrasi. Dan juga ingat gerakan tangan, baik gerakan pendahuluan, gerakan pada saat bernyanyi sampai mengakhiri lagu. Jadi itu sangat penting ya anak ibu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, berdoa dulu ya. Semuanya. Silakan dulu pimpin. Siapa yang mau pimpin? Ketua kelas lah. Ketua kelas. Oke, pimpin mana doanya sebelum akhir pelajaran. Sesuai. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak ibu. Selamat pagi. Saya sangat senang karena sudah bisa mengetahui bagaimana bentuk paduan suara dan bagaimana sikap konsentrasi oleh pengaba. Dan saya juga sudah belajar untuk menjadi pemimpin untuk paduan suara. Saya terima kasih. Di pelajaran ini adalah pertama senang dan merasakan kekompakan dalam suatu kelompok. Nah, yang kedua, meskipun saya kurang bakat sebagai pengaba, saya bisa mempunyai bakat dalam bernyanyi paduan suara. Terima kasih. Selamat pagi Bu Esti. Selamat pagi Bu Eni. Apa kabar Ibu? Sehat. Baik. Nah, jadi hari ini kita bertemu untuk membicarakan apa yang sudah Ibu laksanakan di pembelajaran sebelumnya Ibu di pertemuan sebelumnya. Jadi kemarin sebelum kita berbicara, sebelum Ibu melakukan pembelajaran, kita sudah terlebih dahulu melakukan perbincangan bahwa ada beberapa area pengembangan yang hendak dicapai di dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira menurut Ibu, bagaimana tercapaian area pengembangan yang hendak dicapai? Bu Eni, kebetulan materi saya di sini kan mengenai konduktif ya, atau dirjen memandu paduan suara. Tentu area pengembangan yang saya lakukan pada saat mengadakan pembelajaran tersebut, saya melakukan pemetaan berdasarkan dari hasil observasi. Dari hasil observasi itulah saya dapat menerapkan bagaimana pembelajaran mendiferensi, yaitu diferensiasi produk. Ya. Nah, kemudian dari pembelajaran diferensiasi itu akan
meningkatkan rasa kesadaran diri murid sehingga murid siap belajar. Itu area pengembangan. Jadi dari itu kemarin kita melakukan pemetaan, melakukan pembelajaran diferensiasi, kemudian melakukan menciptakan kesadaran diri murid pada suatu pembelajaran. Jadi Bu, setelah pembelajaran itu, bagaimana tanggapan dari apa yang sudah dilakukan sendiri? Setelah saya melakukan pembelajaran terhadap murid tersebut, saya merasa cukup puas. Ya, ternyata anak-anak itu sudah bisa meyakini dirinya bahwasanya minatnya itu, misalnya kalau kena pembelajaran didaktik, ada yang sebagai pengaba, ada yang menyanyi. Beberapa murid dari yang saya observasi, dia bingung mau kemana. Akhirnya saya mengadakan pendekatan dulu. Pendekatannya bagaimana? Saya tanya, coba kamu perhatikan dulu ya, bagaimana mengaba diri saya, bagaimana mengaba lagu nggak bisa, nggak bisa juga kata sekali. Kita menyanyi, ternyata oh iya Bu ya, ternyata saya cocok untuk bernyanyi. Nah, dari situ saya mendalami anak tersebut, ternyata saya gali kemampuan mereka. Mungkin selama ada beberapa anak yang tidak peka akan kemampuan dirinya. Nah, jadi yang saya pahami bahwa pembelajaran itu cukup puas dengan pembelajaran yang sudah dilakukan, namun tetap ibu merasakan hal yang harus diperbaiki, yaitu tadi karena ibu menemukan ada murid yang masih belum peka, menyadari minatnya sendiri, sehingga harus dituntun, harus dipandu untuk memilih ya, sebenarnya untuk menyadari sebenarnya minat mereka itu mana, yaitu dan akhirnya murid itu akan mampu menentukan sendiri mana pilihannya sesuai dengan minatnya. Nah kemudian Bu, ini kan dari pembelajaran kemarin itu sudah berjalan dengan baik, ibu juga sudah puas, ibu permasalahan ibu juga mampu menemukan akhirnya mencari solusi untuk itu. Nah kira-kira untuk kedepannya nih Bu, itu kan tentunya pasti punya rencana yang lebih baik lagi gitu ya Bu. Nah untuk pembelajaran berikutnya, ada apa yang akan ibu kembangkan lagi? Kalau yang kemarin itu kan sudah berjalan dengan baik, ada apa lagi yang akan ibu kembangkan? Karena saya sudah mencoba pembelajaran berdiferensiasi ini, tentu saya ingin tahu lagi untuk pembelajaran berikutnya apa yang harus saya lakukan. Area pengembangan yang ingin saya capai itu tetap pembelajaran berdiferensiasi, sumber belajarnya, tapi menghasilkan proses. Kalau yang kemarin itu kan produk kan, Iya. dari situ kita tahu ada yang kita minta, ada yang kita belajar. Di sini proses. Artinya bagaimana? Saya buat paduan suara, ada partitur lagu, saya nanti ambil lagu akustik, tentu tidak setiap anak mampu langsung menyanyikannya Bu. Nah, jadi saya buat dengan cara saya rekam suara saya, mungkin dia lebih ke audio, biar dia bisa belajar sepanjang keadaan di sekolah aja di kelas. Saya rekam suaranya, kemudian tentu si anak itu dapat menyanyikannya. Tapi ada juga beberapa anak mungkin yang memang minat dari musikalitas lebih tinggi, ya kan? Hanya dikasih aja partiturnya, dia bisa baca. Itu salah satu strategi. Jadi dari situlah nampak proses dari pembelajaran berdiferensiasi. Sekali yang artinya setelah mencapai sesuatu pastilah dan sebagai itu ingin mencapai yang lebih baik dan lebih baik lagi ya. Jadi untuk kedepannya ibu akan merencanakan untuk mencapai melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Cuman kalau yang kemarin ibu lakukan diferensiasi koda, ini ibu akan coba diferensiasi sumber belajar dan diferensiasi prosesnya. Jadi disesuaikan. Kalau misalkan untuk murid yang audio, ibu kasih rekaman suara sebagai sumber belajar, sehingga mereka juga bisa belajar sepanjang waktu. Kemudian untuk yang visual dan tadi istilahnya musikalitasnya lebih tinggi ya Bu. Nah itu nanti ibu akan kasih partitur sehingga mereka juga lebih nyaman dalam belajarnya karena sesuai dengan memang gaya belajar mereka. Tadi ibu sampaikan ada area pengembangan yang akan ibu capai, yang tidak ibu capai untuk di pertemuan berikutnya. Nah kira-kira itu apa yang itu? Rencana pembelajaran berikutnya adalah 1 minggu lagi, karena minggu depan pembelajaran semuanya pada hari Kamis. Jadi akan saya buat pembelajaran intensi yang sumber belajar
Nah, saya sangat penasaran itu mendengar ceritanya nanti ketika itu akan terapkan pembelajaran yang lebih dikembangkan lagi ya. Nah, kemudian untuk ibu, nah itulah kita dalam melakukan berbagai aktivitas kita untuk bantuan dari orang lain itu. Dalam hal ini, kira-kira ibu akan meminta bantuan dari siapa? Saya akan kolaborasi tentu dengan teman sejawat guru sendiri. Tentu selain itu juga guru-guru yang sudah pernah masuk dalam pembelajaran hukum Vietjas itu sudah pernah menggunakannya, melakukannya di kelas. Itu kan sama-sama belajar. Jadi saya boleh saling memberikan refleksi, masukan. Jadi ibu akan meminta bantuan kepada rekan ibu sendiri, kemudian rekan guru yang memang sudah melakukan pembelajaran, yang sudah mengobservasi guru dan mengajar. Nah, bagaimana tanggapan ibu tentang kegiatan ini? Saya bukan juga akan observasi. Namun setelah saya mencoba untuk mempraktekkan bagaimana pembelajaran diferensiasi di kelas, ternyata banyak manfaatnya. Terutama justru karena observasi, saya bisa merefleksikan diri atau mengutamakan dari itu. Apa kekurangan saya untuk pembelajaran diferensiasi? Jadi saya rasa sangat bermanfaat. Artinya kegiatan observasi ini menurut ibu sangat positif ya Bu, Bermanfaat sekali. sangat positif karena itu sangat bermanfaat baik bagi ibu sendiri ya, tentunya sebenarnya sih bagi saya juga ya Bu. Jadi melalui kegiatan ini kita mengerti banyak manfaat. Demikianlah kegiatan percakapan pasca observasi kelas yang saya lakukan bersama dengan Ibu Sulianti Sinaga, disaksikan oleh Bapak Pengajar Praktik Pak Hendri Irwanda. Terima kasih.